Selamat berjumpa lagi para sahabat-sahabat Pren Channel. Oke, saat ini saya berada di sebuah tempat menelusuri tentang sejarah situ Ciantra atau Rawa Ciantra yang tetap masih ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam penelusuran ini saya menemukan sebuah pohon besar yang tumbang tapi masih hidup. Nah, yang uniknya di sini di bawah pohon tumbang ini ada sumur ya, ada semacam galian sumur. Coba sini. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini pemirsa dimanfaatkan ya, ada beberapa peralon, juga ada sumur timbanya oleh masyarakat di bawah pohon kiara ini. Dan ini tumbangnya juga mungkin karena ada di pinggiran tebing atau kalau kata orang lokal megawir ya. Seperti itu. Nah, ini pohon kiaranya jenis seperti ini. Ini udah termasuk jenis langka ya. Seperti itu. Oke, pemirsa. Oke, kita ambil lagi. Dan untuk histori sejarahnya ya sangat luar biasa ya. Karena kita menelusuri tentang sejarah. Oke, situ Ciantra, sebuah tempat resapan air, buah kubangan, ya, yang memang kita perlu mencari fakta-fakta tentang sejarah adanya situ Ciantra dari masa tahun berapakah, atau memang tercatatkah di penelusur-penelusur yang senior dulu, mungkin yang pernah mencatat dari masa zaman perdagangan zaman dulu lah gitu ya, hubungan bilateral antar negara. Apakah situ Ciantra ini sudah tercatat dengan arsipnya atau belum? Oke, seperti itu pemirsa. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan ikuti, sukai dan bagikan sama rekan-rekan sebanyak-banyaknya, oke? Karena di sini historinya sangat kuat pemirsa. Mungkin saya harus ke tempat lain untuk mencari yang namanya situ atau perawa. Itu harus ada kubangan air ya, harus ada kubangan air ya, entah itu seluas mana ya. Oke lah, kita cari ke tempat lain pemirsa. Boleh, bisa nih lewat sini nih. Ini China enak pak. Gitu. Wah, mantep bener. Iya. Enak ada lewat ya. Oke pemirsa, jalannya lewat sini. Ya. Ambil. Buangannya berarti sini. Naranak itu dong. Iya. Naranak itu berarti kan. Nah. Oke, pemirsa channel, kita sebuah pembuktian menelusuri tentang sejarah situ Ciantra. Nah, saya ini ada di tengah ataupun ada di bantarannya, tapi karena pendangkalan ya, karena di samping seputaran situ Ciantra ini udah banyak pemukiman ya. Nah, kita berbicara dengan situ ataupun kubangan air yang menurut narasumber tokoh masyarakat setempat, dulu kalau di bulan-bulan tertentu suka diadakan seperti hajat bumi ataupun
acara-acara secara kultur adat ya, dengan budaya lokal daerah sini. Nah, oke lah kita berbicara tentang situ. Nama situ kubangan air berarti kita harus menemukan sisa-sisa air itu sendiri. Nah di sini di hadapan saya mudah-mudahan ini ada lubang belutnya. Saya cari ya pemirsa ya. Kayak seperti ini. Nah ini adalah satu bukti bahwa masih kubangan airnya masih kita bisa lihat ya. Dan ini juga masih dalam ya. Ini lumpur masih masuk. Oke. Untuk histori situ Ciantra ini biasanya sebuah tempat yang jadi penampungan air ada dua versi. Apakah situ Ciantra ini situ aktif ataupun hanya lumpur biasa? Nah, di sini kita perlu terus mencari, kita perlu terus menggali tentang fakta-fakta situ Ciantra ini adalah situ purba. Karena apa? Karena di masa-masa yang sudah lewat sering diadakan sebuah acara pagelaran seperti topeng, jaipongan, tunil ya. Yang saat ini kita susah didapatkan. Nah, kalau situ rawa Ciantra ini memang lumpur aktif, berarti yang dikatakan embel kalau kata orang sini mah ya. Jadi lumpur hidup. Apa ya pun yang masuk ke sini maka dia akan tersedot ke bawah. Jadi dia itu adalah lumpurnya lumpur aktif. Seperti itu. Oke, nanti kita diskusi lagi mencari fakta-fakta tentang sejarah situ Ciantra ini. Dan saya kesini pun dipandu oleh beberapa rekan ya tentang sejarah situ Ciantra. Oke, kita kesini aja lah. Ya nih. Oke, Gus, Kang ya. Mungkin agak deketan sini dah kamera ya. Nggak apa-apa. Kita berbicara tentang penelusuran sejarah aja ya tentang situ Ciantra. Oke pemirsa, saya bersama rekan-rekan di sini dan setidaknya karena sekarang musimnya musim pandemik harus pakai protokol kesehatan, mau tidak mau saya harus pakai masker dulu ya. Oke seperti itu. Ini Gus Ropik salah satu tokoh dari masyarakat juga, dan juga ada Kang Agus ya, ada Kang Jay, dan juga ada Kang Madun, juga Kang Iwan ya. Nah ini kami semua untuk menelusuri fakta sejarah tentang situ Ciantra. Nah seperti itu. Oke, mungkin saya bisa bertanya ya ke Kang Jay. Menurut Kang Jay, keberadaannya situ Ciantra ini dilihat dari segi sudut pandang, apakah kultur masyarakat lokal yang biasa zaman dulu itu suka mengadakan acara-acara adat di bulan-bulan tertentu ya pastinya ya. Nah itu seperti apa dulu itu, Anjay? Ya mungkin saya mau sedikit mengulas. Dulunya mungkin di sini ada sekitar kebiasaan kalau bulan Mulut, kalau enggak satu sura itu sering diadakan acara adat bumi seperti pagelaran seni ronggeng, terus wayang kulit, topeng, ya seperti itu. Iya, oke. Iya. Ya mungkin seperti itu kalau sekarang mah. Nah, oke. Pemirsa Friend Channel, jangan lupa subscribe, subscribe ya. Oke, seperti itu. Terus ikuti dan like, jangan lupa komennya ditunggu agar tayangan kami terus berjalan. Oke. Dari Kang Jay dan juga yang lainnya, situ Ciantra ini diharapkan bisa menjadikan dan dimanfaatkan untuk destinasi wisata ya kalau bisa ya. Dan juga ini ada salah satu untuk resapan air, untuk penampungan air di kala musim hujan turun ya. Jadi setidaknya bisa menanggulangi untuk banjir ke tempat-tempat tinggal di saat ini ya, karena seputaran ini udah banyak penghuninya ya, beda dengan dulu. Mungkin di bawah juga ada penghuninya pemirsa ya.
secara tidak kasat mata. Secara tidak terlihat saya yakin di bawah situ Ciantra ini ada Banyak. penghuni goibnya. Karena apa? Logika dengan goib tidak terlihat. Nah, Ada belutnya, lindungnya, dan ikan yang di balik semak-semak itu goib pemirsa ya. Dan ini mulut saya juga jadi goib karena tertutup masker. Oke, nggak apa-apa ya. Kita ikuti protokol kesehatan demi untuk apa? Demi untuk konten ini terus berjalan. siap. Oke. Siap. Berlanjut, kami bersama rekan-rekan menginginkan bahwa beberapa tempat situs yang bersejarah termasuk situ Ciantra ini bisa memberikan sebuah manfaat, bisa memberikan sebuah destinasi, apalagi digunakan untuk tempat wisata. Kalau saya pikir sangat baik ya. Mungkin nanti saya bisa ikut berjualan es kelapa atau apa mungkin nantinya seperti itu. Dan nanti kalau memang ini terrealisasi dengan harapan kami dijadikan sebuah destinasi wisata, akan membantu perekonomian masyarakat setempat seperti itu. Tapi itu cuma harapan ya, mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi ya seperti itu. Karena siapalah saya, siapalah kami hanya mengharapkan. Dan di sini kontennya adalah mengungkap fakta sejarah, misteri dan histori sejarah situ atau rawa Ciantra yang ada di Kabupaten Bekasi. Pakidulan, ingat Pakidulan ya. Siap, seperti itu. Dan pemirsa, nanti saya akan terus mencari jejak-jejak situ Ciantra ini, berapa luasnya dan berapa yang sekarang masih bisa kita lihat. Oke, mungkin pemirsa saya agak harus lari ke sana sedikit ya. Oke. Ini pemirsa, alhamdulillah saat ini warga setempat bisa menggunakan ya, bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam. Ada kangkung, ada kacang dan lainnya ya. Oke. Ini bermanfaat sekali. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, situ Ciantra jejak peradaban. Situ Ciantra mengungkap dengan dua alam. Oke, kamera lihat, silahkan ngambil yang lain-lainnya. Oke pemirsa, menjelang pukul 5 sore saya masih berada di tempat ini. Jam 5 kan? Jam berapa? Jam 5 Kang? Jam 5.20. Ya. Hampir setengah 6. Di sini saya membakar sebatang rokok karena saya mengikuti arahan dari tokoh masyarakat. Untuk apa? Nah, terdengar suara kodok ya, kek itu menambah suasana. Nah, saya ingin mengetahui dengan histori masa zaman dulu yang terkubur sejarahnya oleh lumpur situ Ciantra ini. Ada apa di bawah ataupun di bawah jejak kaki ini? Karena situ Ciantra ini yakin ada sebuah histori, sebuah sejarah yang metafisik. Oke. Di sini saya sangat bisa merasakan. Oke, kamera maju sedikit. Oke, di sini sangat merasakan ada sebuah energi ya, ada sebuah energi yang saya pun tidak tahu. Ini pemahaman tentang energi ini sifatnya individu ya, setiap orang pun itu asal mau belajar pasti bisa. Cuman yang saya rasakan energi yang masih campur ya, entah negatif ataupun positif. Intinya di sini ada sebuah energi transfer dari alam metafisik ataupun dunia metafisik ataupun yang kita akrab dibilang alam goib ya, yang tidak terlihat. Oke, dengan adanya itu, apakah mungkin di tempat ini
kami tim Prank Channel dan tim Jejak Sang Peradaban harus mengadakan sebuah konten, harus mengadakan sebuah penarikan benda-benda yang terkubur tidak terlihat, tapi itu untuk episode yang akan datang. Oke, kamera geser ke sebelah sana ya. Oke pemirsa, di sana saya lihat tadi itu saya melewati mengolongi pohon yang tumbang tapi dia masih bisa hidup. Itu namanya pohon kiara. Pohon kiara identik dengan pohon beringin karena kiara ini adalah sejenis pohon beringin. Masyarakat lokal meyakini bahwa pohon itu dihuni dengan makhluk-makhluk astral. Tapi entahlah, yang saya lihat tadi atau yang saya rasakan sangat dingin, sangat sejuk. Nah, dingin dan sejuk itu adalah kelembaban. Sebuah kelembaban sebuah daerah ataupun tempat, apalagi ada pepohonan, ya kita bisa memprediksi bahwa di situ ada alam goib ataupun alam astral ya. Oke. Nanti kita adakan untuk sebuah pendeteksian sesungguhnya energi apa yang terkubur di bawah lumpur sungai, di bawah lumpur situ ataupun rawa Ciantra ini. Mengupas dua alam, Prank Channel akan terus melangkah demi untuk memberikan sebuah pemahaman. Dan nanti kita adakan siang hari pemirsa ya. Oke, lanjut ke episode yang akan datang. Oke pemirsa, ini sebelah sana ya, sebelah sana masih lokasi situ Ciantra ya, tanah pendangkalan ya. Saya membayangkan ini ada penggalian dan bisa digunakan untuk resapan air ya, untuk resapan air seperti itu. Dan kita bisa mungkin nanti dibangun paseban ataupun saung-saung rumah makan ataupun apa di sini, dan juga panggung untuk pagelaran ataupun apa ya tentang itu. Oke, ini adalah sebuah jejak yang panjang pemirsa, tapi sebuah perjuangan mengungkap fakta-fakta histori dan misteri sejarah harus kita lakukan. Dan intinya terus berjalan, terus lakukan apa yang kita bisa untuk membantu saudara-saudara kita dan juga membantu fungsi dari sebuah tempat, apalagi termasuk sejarah. Ini adalah, saya pikir ini adalah kewajiban kita semua untuk melestarikan semua itu. Oke, pemirsa Prank Channel yang baik hati, yang budiman, yang hartawan, semoga kita semua sehat dan diberikan umur panjang, dan juga dimudahkan rezekinya melimpah tanpa batas. Langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini demi untuk mengungkap fakta sejarah di Bumi Pertiwi.